Monggo, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dulu. Oh iya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya diskusi kita hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yulfa Insani. Kepada Ibu Yulfa Insani kami persilakan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Silakan Ibu Yulfa Insani ditampilkan materinya. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pembelajaran dalam kegiatan GIMIT kita, yaitu asesmen diagnostik unit modul asesmen. Baiklah, saya akan bacakan untuk agenda. Untuk agenda selanjutnya, tujuan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostis non-kognitif, asesmen diagnostik kognitif. Kemudian dalam asesmen ini ada tujuan, yaitu tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai nama asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dalam mengetahui kondisi awal siswa di awal dan di akhir. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing diagnostik adalah sebagai berikut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu satu, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan tujuan asesmen diagnostik kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedia atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ayo kita lanjutkan selanjutnya. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran untuk menggali hal sebagai berikut. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakteristik serta minat siswa. Tahapan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian dilanjutkan oleh contoh-contoh kegiatan persiapan asesmen diagnostik non-kognitif. Itu yang pertama, menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan mengenai aktivitas siswa. Nah, untuk yang mewakili emosi, kita bisa mengajukan pertanyaan, yaitu seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Kemudian, untuk aktivitas siswa dapat
Beri pertanyaannya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Yang ketiga, harapanmu. Maksudnya harapan untuk peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu dalam asesmen diagnostik non-kognitif terdapat contoh kegiatan pelaksanaan. Kita meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya seperti bercerita, menulis, menggambar, kemudian aktivitas lainnya juga yang bisa menunjangnya. Kemudian bisa dilanjutkan lagi. Asesmen diagnostik non-kognitif, strategi tanya jawab. Jadi kita masuk ke strategi tanya jawab. Itu yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Kemudian pertanyaan saat balik bertanya, saat siswa balik bertanya, yaitu langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk mendapat pertanyaan sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba menghargai kembali pertanyaan, kemudian memparafrase pertanyaan agar dipahami. Kemudian terakhir yaitu menunggu beberapa saat. Ada lagi asesmen diagnostik non-kognitif dalam tingkat tindak lanjut, yaitu yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian melakukan kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik berupa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sumatif ya maksudnya. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik adalah persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik kognitif, contohnya kegiatan persiapan dan pelaksanaan seperti membuat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan, susunan pertanyaan sederhana yang meliputi 2. Pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuai pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekolah. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Contoh
kegiatan asesmen tindak lanjut. Dilakukan pengolahan hasil asesmen, yaitu bentuk penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran yang diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan rata-rata kemampuan siswa. Keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut dalam asesmen diagnostik kognitif. Asesmen awal matematika kelas 3 SD ya Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dites menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umum. Kemudian untuk soalnya, perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambarnya tadi, Bu. Nah, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut, asesmen awal. Nah, untuk jawaban ada skornya. Kalau paham itu A, paham sebagian B, tidak paham C, dan ada tindak lanjutnya masing-masing di setiap skornya, Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Selesai Bapak Ibu. Itu tadi presentasi saya. Penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Karena ini masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi silakan ditanggapi oleh Ibu. Dan saya kembalikan ke moderator, Ibu Mirawati. Baiklah, terima kasih Bu Yulfa sudah menjelaskan materi yang disampaikan. Baiklah, untuk ibu-ibu yang lain ada kiranya untuk bertanya atau berkritik, silakan. Saya persilakan dari sekarang. Boleh bertanya. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Dian. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan pada Bu Zulfa, bagaimana merancang pengajaran yang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Terima kasih, itu saja Bu. Ya. Maaf Bu, maaf. Ya. Akan saya ganti pertanyaan saya. Oh, iya Bu, boleh. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, informasi apa saja yang bisa Ibu gali dengan adanya asesmen diagnostik ini? Itu saja Bu, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Silakan Bu Yulfa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Baiklah, saya akan coba jawab ya Bu Dian. Jadi informasi yang bisa kita gali
dari pembelajaran asesmen diagnostik adalah asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif, di mana arti dari non-kognitif yaitu mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, serta mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Mungkin itu saja Bu Dian. Bagaimana Bu Dian? Terima kasih Bagaimana, Bu, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibu. Siapa lagi? Mungkin Ibu siapa Nuria. Bu Nuria mau bertanya? Cukup, Bu? Silakan Bu Nuria. Sebentar Bu, belum siap ini Bu. Oke, ditunggu. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan, yaitu mengapa sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu melaksanakan asesmen diagnostik. Itu ya pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Nuria. Ya. Bagaimana Bu Yulfa? Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nuria. Baiklah, saya akan coba jawab ya Bu. Ya. Kenapa kita harus melakukan asesmen formatif terlebih dahulu? Mungkin itu sebenarnya untuk perenggangan siswa, kita supaya mengenal lebih dekat oleh siswa, pemahaman siswa, karakter siswa itu supaya kita paham dulu Bu, baru kita mengetahui tingkat kemampuan siswa tersebut, baru kita ngasih soal. Jadi sebelum kita ngasih soal itu, kita ada pendekatan dulu. Ternyata EQ anak itu sebatas mana rata-ratanya. Oh, ternyata pertanyaan ini tidak pas untuk anak yang seperti ini. Makanya kita perlu diadakan tes formatif itu Bu, supaya kita mengenal siswanya dulu lebih dekat. Saya rasa itu. Gimana Bu Nuria? Ya. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya ya. Sudah paham. Ya, terima kasih Bu Nuria. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Sudah ya Bu ya. Cukup Bu ya. Baiklah, untuk sesi kedua ini yang disampaikan oleh Bu Yulfa kayaknya cukup untuk berdiskusinya karena waktu juga. Baiklah, saya tutup ya perdiskusian ini dengan alhamdulillah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.